Baik, Bapak barusan sudah tampil ya. Ya, Bu. Bagaimana perasaannya, Pak? Perasaannya lega. Lega. Lega, kemudian ya alhamdulillah bisa mengikuti tahapan ini. Tadi saya mengamati Bapak ya dari awal, bagus Bapak ya. Pembelajaran juga aktif. Tadi model pembelajarannya apa, Pak? Model pembelajarannya itu PBL, Bu. PBL ya? Ya. Iya. Tadi sintaknya juga kelihatan nampak ya. Saya ingin tahu nih, menurut Bapak yang sudah bagusnya apa dan yang kekurangannya di mana menurut Bapak sendiri? Baik, pada dasarnya kalau dibilang bagus itu menurut penilaian saya belum ya. Hanya tadi saya berusaha bagaimana proses pembelajaran itu saya sintak-sintaknya itu ya saya lakukan gitu, meskipun secara eksekusinya itu belum runut gitu, belum ini, tapi saya yang penting itu dari sintak-sintak tersebut saya sudah melakukan. Kekurangannya jujur ya, untuk kekurangannya dari pelaksanaan pembelajaran tadi dalam pengkondisian peserta didik ya, dalam pengkondisian peserta didik, karena ini masih kelas 7 gitu. Jadi mereka jujur masih belum terbiasa, kemudian masih ada muncul sifat kekanak-kanakannya. Artinya ya saya belum maksimal dalam pengkondisian siswa di kelas. Baik. Tadi waktu pra-observasi Bapak kan ada tes awal ya ke anak didik. Terus diketahui ada yang visual, audio, kinestetik ya. Pak bisa lihat tadi ya hasil dari tes awal. Terus ketika penyampaian materi di sini kan Bapak menggunakan kegiatan berdiferensiasi ya. Peserta didik visual disajikan gambar pada setiap teks bacaan. Peserta didik auditori disajikan link video pembelajaran. Tuh. Peserta didik kinestetik praktikum estafet display apa ini tempel karya. Apakah yang Bapak tulis di sini Bapak laksanakan? Kebetulan ya, tadi sebetulnya bawa HP ya itu. Jadi di HP anak-anak tiap kelompok satu, tapi ternyata tadi saya tidak menggunakan itu. Kenapa Pak? Ya biasa suka jadi apa gitu, jadi lewat ya, lupa gitu. Terus kemudian video pembelajaran sebetulnya sudah ada juga gitu di sana, tapi ya saya juga ya itu sih banyak hal-hal yang lewat. Tadi selama observasi saya melihat 3 kategori ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana Bapak mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Terus kategori kedua tadi, bagaimana Bapak memandu proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, bagaimana Bapak melakukan assessment dan menyediakan umpan balik ya. Nah, di sini saya langsung ke nomor 3 dulu apa nomor 1 dulu? Saya sukanya dari bawah sebetulnya. Enggak lah, dari atas aja. Yang pertama tadi menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya lihat sudah bagus ya. Bapak sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajarannya, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial emosional ya. Terus penggunaan komunikasi yang Bapak gunakan juga tadi ada interaksi antara guru dengan murid, ada juga antara murid dengan murid ya. Jadi Bapak memberi kesempatan ke anak untuk berkolaborasi, untuk mencari tahu sendiri. Jadi untuk penggunaan komunikasi positif udah bagus. Terus tadi guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Nah, bagaimana yang Bapak lakukan tadi untuk menunjukkan empatik Bapak? Supaya Bapak tahu dan mencoba paham sudut pandang murid tentang pemahaman materi itu. Tadi untuk
memahami itu kan tadi saya memberikan LKPD ya, memberikan LKPD ya saya bagikan, kemudian memberikan waktu kepada tiap kelompok untuk memahami isi LKPD, kemudian memberi kesempatan untuk bertanya secara langsung gitu ya, mereka manggil saya dan kemudian saya memberikan arahan gitu kepada mereka. Ya, baik. Selanjutnya untuk penerapan disiplin nih, tadi Bapak memposisikan diri Bapak sebagai apa? Apa penghukum? Atau sebagai teman? Atau monitor? Atau manajer? Teman, kemudian monitor, kemudian manajer. Enggak penghukum, Pak? Enggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Ya, selanjutnya bagaimana tadi Bapak memberikan motivasi ke anak didik supaya tumbuh keinginannya untuk belajar? Memberikan motivasinya ya ketika ada anak yang berani kemudian mengungkapkan pendapat ataupun bertanya, ya saya memberikan reward ya, secara ya pujian ya minimal itulah gitu. Mengapresiasi ya, Pak ya? Mengapresiasi ya. Ketika membuka proses belajar nih, ini observasi kedua nih, bagaimana Bapak memandu belajar secara efektif itu? Tadi Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran ya, ada. Tadi Bapak menghubungkan materi sebelumnya ya, dengan tujuan pembelajaran hari ini. Terus Bapak menyampaikan relevansi tujuan atau materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Tadi mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa tadi Bapak bilang? Tadi kan dari pertanyaan pemantik gitu, pertanyaan pemantik bahwa sekolah kita itu dekat pom bensin. Nah itu bahwa itu kenapa dilakukan pengukuran tiap tahun ya dari Badan Meteorologi, karena itu untuk mengecek keakuratan alat ukur yang ada di pom bensin tersebut. Gitu. Selanjutnya tadi Bapak menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan pada sesi pembelajaran kali ini. Penguatan sosial emosional dalam aktivitas. Ya, tadi saya juga lihat ada aktivitas yang menguatkan KSE ya. Ada tahap pembukaan yang hangat, tahap inti yang melibatkan anak secara langsung, tahap penutup juga ada ya yang nampaknya optimistik ya gitu ya. Selanjutnya ketika memberikan scaffolding ke anak ya, misalkan anak ada kendala nih, ada kesulitan dalam belajar, apa yang Bapak lakukan? Ketika ada kesulitan belajar, jadi saya memberikan bimbingan langsung, langsung mendekati kesulitannya di mana, kemudian mempertanyakan, kemudian memberikan penjelasan ya secara ini tadi mobile aja gitu. Apa semua sudah terfasilitasi seluruh siswa? Ya belum ya. Belum. Strategi yang Bapak gunakan supaya tadi pembelajaran itu berjalan lancar, siswanya aktif, strategi yang Bapak pakai tadi seperti apa? Strateginya ya pertama saya dari awal memposisikan dirinya ya sebagai mentor, sebagai teman, sebagai fasilitator mereka. Kemudian dari mimik wajah juga ya intinya kita jangan memberi kesan menyeramkan, menakutkan. Kadang ya karena belajar yang baik untuk peserta didik itu yaitu ketika intinya ya suasananya happy dulu gitu anak-anaknya itu. Jadi itu kuncinya ya. Jadi pendekatan secara emosionalnya dulu gitu, itu membangun supaya strategi selanjutnya itu bisa berjalan dengan bagus gitu, bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi pendekatan secara emosional dulu gitu. Iya. Bagaimana cara Bapak melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik buat peserta didik? Nah, untuk umpan balik ya, untuk asesmennya kalau formatifnya kan sekarang kan di kurikulum Merdeka itu bahwa ya untuk tes formatif itu ya artinya ketika proses pembelajaran gitu ya. Tadi misalkan saya sedang melakukan
presentasi, kemudian aktivitas mereka ya saya keliling, saya pantau gitu. Jadi secara langsung gitu. Ya saya juga mencatat siapa, dikasih tanda-tanda gitu di data siswanya gitu. Terakhir, silahkan Bapak lakukan refleksi. Refleksi saya bahwa untuk hari ini ya perasaan saya dengan adanya observasi pembelajaran ini saya sangat senang sekali gitu. Kemudian dengan adanya pendampingan ini saya juga bisa bagaimana sih penilaian dari ibu sendiri gitu sebagai observer, penilaian terhadap saya, artinya saya masih terlalu banyak kekurangan gitu dan perlu ditingkatkan. Artinya itu sebagai modal, sebagai aset buat saya gitu untuk lebih maju lagi. Kemudian tantangannya ya tadi, untuk tantangan yang terjadi pada tadi ya bagaimana saya lebih meningkatkan lagi dan bagaimana menyikapi peserta didik ketika belajar gitu. Jadi jangan sampai psikologis anak, psikologis saya juga ya tidak terkendali. Artinya ya tantangannya itu. Jadi kita harus mampu mengendalikan emosi, mengendalikan psikologis. Kemudian pembelajaran hari ini, pembelajarannya saya banyak belajar, saya banyak memperoleh ilmu. Bagaimana sih sebagai seorang guru menjalankan profesi mulia ini, melayani peserta didik ini harus dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab. Itu kemudian yang terakhir, peristiwa yang terjadi pada hari ini luar biasa sekali karena ternyata saya masih belum apa-apa gitu untuk menjadi seorang yang baik lagi gitu. Itu ya. Jadi kedepannya mau seperti apa Bapak? Kedepannya? Ya. Kedepannya ya saya lebih menggali lagi, mengeksplor lagi potensi yang ada pada diri saya dari berbagai kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh saya dan masukan-masukan dari orang lain, ya semisal dari ibu gitu sebagai pengajar praktik, supaya saya lebih bagaimana saya mengeksplor diri, menikmati profesi saya sebagai tenaga pendidik yang perlu terus dan terus diperbaiki gitu. Iya. Aduh, menikmati profesi sebagai pendidik. Ya, berarti Bapak menikmati profesi Bapak ya? Harus. Harus. Iya, baik Bapak, terima kasih. Dan mudah-mudahan yang telah Bapak ungkapkan barusan ketika refleksi bisa nanti jadi pemicu ya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan benar-benar Bapak tetap sehat, tetap bahagia. Amin. Dan sama-sama. Besok insya Allah kita ketemu lagi ya. Iya, betul. Di Lokakarya ke-4. Betul ya, berarti sebentar lagi apa ya? Hampir berakhir. Iya, 1 modul lagi. Ya baik Bapak, terima kasih. Ya, Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam.